batik kang pinurweng. Mereka kami sebut sebagai artisan. Artisan itu ada memberikan penghargaan kepada mereka untuk mereka selalu dapat concern di dalam bidang mereka. Ya kalau sebagai seni kriya tekstil sih ya memang sempurna ya kata saya sih ya. Batik tulis di Indonesia sih memang sempurna itu. Kecantikan demi kecantikan ditampilkan, membuat kita kadang lupa, bahkan salah kaprah, menganggap batik hanyalah motif dan warna. Padahal batik yang membalut mereka merupakan proses panjang, syarat makna, cerita, dan dengan goresan cinta. Batik adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik atau malam panas. Lilin batik akan menghalangi pewarna masuk ke sebagian kain. Istilah batik sendiri berasal dari kata tik yang artinya menitik atau tetes. Dalam bahasa Jawa, batik bisa juga berarti seratan atau tulisan. Butuh kesabaran dan energi pembatik untuk menggoreskan malam panas bila menggunakan canting. Pada kain misalnya, setelah diberi malam, kain batik barulah dicelupkan pada pewarna. Lalu untuk menghilangkan malam, kain direbus air mendidih. Proses ini disebut melorot. Namun semakin rumit dan banyak warna, proses pewarnaan dan menutup motif dengan malam lalu menghilangkan malam serta penjemuran dilakukan berulang kali. Selain itu, selembar kain batik ditangani oleh beberapa orang yang tugasnya berbeda. Tak heran bila selembar kain batik tulis ada yang selesai dalam hitungan bulan bahkan nyaris tahun. Tapi itulah batik, sebuah karya seni yang terlahir dari peradaban masa lampau. Munculnya seni batik di Nusantara masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan seni batik dari India. Ada pula seorang sejarawan Belanda yang menyebutkan batik muncul dari budaya lokal sebelum pengaruh India datang, yaitu sekitar abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu runtuh, seni batik khususnya di Pulau Jawa kian berkembang pada masa kerajaan Mataram Islam. Meski kemudian kerajaan Mataram Islam mengeluarkan peraturan beberapa motif larangan yang hanya boleh dipakai oleh keluarga Raja Mataram. Salah satunya motif parang berukuran lebih dari 15 cm. Pada lukisan di Museum Seni dan Budaya Ulen Sentalu, Yogyakarta ini, terlihat seorang raja menggunakan motif parang berukuran besar. Ia pun menggunakan anting. Ini pertanda penampilannya dipengaruhi budaya Hindu. Sementara di Museum Keraton Yogyakarta tersimpan juga batik motif parang rusak barong. Batik ini digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 saat upacara penobatannya. Pelarangan itu berkaitan dengan makna filosofi dan lahirnya motif, berdasarkan meditasi atau puasa dan doa. Seperti motif parang terlahir dari sebuah kisah seorang Raja Mataram. Parang rusak itu dulu pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul ya. Terus di hadapan ombak parang tritis itu ditempa oleh batu-batu, terus menggambarkan seperti parang itu loh. Parang itu keris ya. Terus ada gambarnya seperti parang, nah, terus dinamakan parang rusak itu.
Tata cara penggunaan kain batik di lingkungan Istana Keraton pun diatur sedemikian rupa. Putri Raja memakai kain batik dan kebaya. Sedangkan abdi dalam menggunakan batik sebagai kemben. Abdi dalam adalah orang-orang yang mengabdi kepada keluarga raja di keraton. Kecuali di Keputren, baik putri maupun abdi dalam perempuan menggunakan kemben. Intinya, kain batik di lingkungan keraton merupakan kelengkapan busana untuk segala keperluan. Meski demikian, tetap ada aturannya. Besarnya motif juga tak boleh melebihi 15 cm, karena besar motif lebih dari 15 cm hanya digunakan oleh raja. Pada perkembangannya, kain batik pun yang awalnya hanya dikerjakan pembatik di dalam keraton juga dikerjakan di rumah-rumah. Sementara teknik mengaplikasikan malam menggunakan cap atau batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia ke-1, yaitu sekitar tahun 1920. Pada abad ke-19 pun batik di kawasan pesisir muncul. Nafas yang diembuskan ornamen batik pesisir ini lebih dinamis dan mendobrak keeksklusifan batik kerajaan. Di masa kemerdekaan Indonesia, peran Presiden Soekarno pada pelestarian batik tak bisa dipandang sebelah mata, meski Presiden Soekarno sendiri hampir tak pernah terlihat menggunakan batik. Soekarnolah yang menghidupkan tradisi pameran batik di Istana Negara. Soekarno pun ingin Indonesia mempunyai batik khas. Konsep Soekarno soal batik Indonesia diwujudkan oleh seorang pencipta lagu anak-anak sekaligus pecinta batik, yaitu Ibu Sud atau Sarijah Niung Bintang Sudibyo. Tahun 1950-an jadilah batik terang bulan sebagai batik khas Indonesia. Batik terang bulan memadukan konsep batik Jawa dengan penggunaan warna mencolok. Batik tersebut menjadi sebuah terobosan baru yang berani di kala itu. Kenapa batik Indonesia? Kita tahu batik kita dari zaman Belanda, kita terpengaruh oleh batik-batik zaman Belanda, yaitu Van Zuylen. Lalu terpengaruh dari contohnya batik-batik Cina oleh Wi Suchun misalnya. Ada lagi batik-batik dari Hokokai, Jawa Baru yang terpengaruh dari zaman Jepang invasi. Kenapa? Batik Indonesia di mana? Batik Jawa ada, batik Indonesia dong gitu. Baru tercetus bagaimana bikin batik walaupun motifnya Jawa, tapi dengan konsep Bung Karno yaitu terang bulan. Terang bulan tuh maksudnya dengan warna-warna yang lebih wah gitu, yang lebih Indonesia nih kaya gitu sama warna. Bagi Karmanita, selain berani dalam permainan warna, batik terang bulan menggambarkan kerumitan dalam proses batik. Nah, uniknya di terang bulan ini, Ibu Sud itu mengaplikasikan ragam riasnya tuh ada di pinggiran. Di pinggiran semua sampai muter kain. Tengahnya itu kosong. Justru kosong itu adalah perfectnya daripada pengerjaan pewarnaan batik itu sendiri. Kalau kita penuh, cacat 1-2 nggak akan kelihatan. Bila saat ini Soekarno masih hidup, mungkin Soekarno akan tersenyum mengembang. Setelah batik sempat diklaim milik negara tetangga Malaysia, batik di Indonesia diakui dunia paling kaya. Batik di Indonesia menjadi satu dari 76 warisan budaya dunia pada tahun 2009. Pengakuan itu datang dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Para pemimpin dunia pun senang menggunakan batik. Nelson Mandela di antaranya. Mantan Presiden Afrika Selatan ini terlihat menggunakan batik saat menerima Piala Dunia tahun 2010. Indonesia kemudian merayakan Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Pemerintah lalu mengampanyekan penggunaan batik. Kian hari, batik kian dilirik anak negeri. Batik motif klasik pun berkembang menjadi motif lebih modern.